Proses pencernaan meliputi dua tahapan penting. Yang pertama, mekanik, yang melibatkan penghalusan dan penghancuran makanan menjadi partikel lebih kecil menggunakan gigi dan otot seperti ibu di lambung, dan kimiawi yang memecah molekul makanan kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana agar dapat diserap tubuh. Terutama dengan bantuan enzim pencernaan atau terjadinya di mulut, lambung, dan usus halus. Baiklah, di sini ada slide kedua, yaitu fungsi saluran pencernaan. Yang pertama, memecah makanan atau pencernaan mekanis dan kimiawi. Yang pertama di mulut, makanan dikunyah menjadi potongan lebih kecil oleh gigi dari dengan air untuk memulai pencernaan kimiawi. Yang kedua ada lambung. Makanan diremas dan diaduk untuk dicerna secara mekanis dan juga dipecah lebih lanjut dengan bantuan enzim dan asam lambung. Yang ketiga ada di usus halus. Di sini proses pencernaan kimiawi utama terjadi dengan bantuan enzim dan pankreas empedu dari hati untuk memecah makanan menjadi molekul yang lebih sederhana. Yang kedua ada menyerap nutrisi. Setelah makanan dikunyah atau dipecah menjadi bagian-bagian sangat kecil, tubuh akan menyerap nutrisi penting seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak. Nutrisi ini kemudian dipindahkan ke seluruh tubuh untuk kebutuhan energi pertumbuhan dan perkembangan sel atau perbaikan sel. Di sini ada juga usus besar, berfungsi menyerap kembali air dan elektrolit dan dari makanan yang tidak tercerna untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang ketiga, memindahkan makanan. Gerakan peristalik atau gerakan meremas pada kerongkongan mendorong makanan dari mulut ke lambung. Makanan kemudian bergerak melalui berbagai organ-organ pencernaan seperti dari satu organ ke organ berikutnya untuk diproses. Yang keempat, membuang sisa makanan. Setelah semua nutrisi diserap, sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna dibuang menjadi feses. Feses kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Selanjutnya di sini bagian-bagian saluran pencernaan, yaitu ada mulut, faring, kerongkongan, lambung, halus, usus besar, dan rektum. Yang pertama, mulut. Proses pencernaan pertama kali terjadi di dalam rongga mulut. Yang pertama yaitu di lidah kita. Untuk membantu membolak-balikan makanan, membantu mendorong makanan saat ditelan, mencegah makanan kembali ke dalam mulut. Yang kedua, gigi. Gigi untuk mengunyah makanan. Yang ketiga, kelenjar saliva, yaitu memudahkan penyerapan makanan, membantu pencernaan makanan secara kimiawi karena mengandung enzim amilase atau tialin dan lipase. Baiklah, di sini ada yang kedua, faring. Faring bagian yang pendek tempat pertemuan jalur makanan dan udara. Pada saat kita makanan berada di dalam faring, langit-langit lunak berotot naik untuk mencegah makanan masuk ke dalam rongga hidung. Pernapasan akan berhenti sementara laring dan epiglotis tertutup untuk mencegah makanan masuk ke dalam faring. Kontraksi otot faring menggerakkan gumpalan ke dalam kerongkongan. Kerongkongan yang selanjutnya, kerongkongan. Kerongkongan merupakan sebuah tabung lurus berotot berdinding tebal. Bolus akan melalui kerongkongan
yang lain sederhana dan bisa diserap oleh tubuh. Orang pencernaan lembar adalah mulut, hati, pankreas, dan kantong empedu. Berikut penjelasannya. Hati. Ini hati. Hati adalah organ terakhir terbesar di bumi. Fungsinya utama adalah menyaring zat-zat berbahaya di dalam darah tubuh. Sedangkan untuk pencernaan hati produksi empedu yang berfungsi untuk mengabsorpsi lemak, protein, dan karbohidrat. Hati juga berfungsi mencari tempat penyimpanan vitamin dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Pankreas. Pankreas merupakan bagian pada sistem pencernaan yang mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi eksorin, yakni fungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan, dan fungsi endokrin, yakni fungsi untuk menghasilkan sejumlah hormon. Letak pankreas berada di bagian atas dan berpanjang ke arah kiri, di belakang lambung, di bagian belakang perut. Bagian kepala nampak menempel pada duodenum. Bagian ekor atau badan pankreas merupakan bagian tersempit. Pankreas yang terletak di bagian kiri perut di samping kepala. Pankreas merupakan kelenjar dengan panjang sekitar 12-15 cm dan lebar sekitar 4 cm. Di sini ada fungsi pankreas sebagai kelenjar eksorin atau kelenjar yang mensekresikan zat tertentu tanpa dengan melalui pembuluh darah. Sebagai kelenjar endokrin atau kelenjar yang mensekresikan zat tertentu melalui pembuluh darah. Sebagai penghasilan berbagai protease seperti tripsin, eglase, dan lipase dalam bentuk proses pencernaan. Menjaga keseimbangan kadar gula dalam tubuh, menghasilkan cairan pankreas untuk proses pencernaan dalam saluran pencernaan. Menjaga keseimbangan lemak dalam tubuh untuk metabolisme baik anabolisme ataupun katabolisme gula dan bentuk lainnya. Kantung kemih. Kantung empedu. Kantung empedu adalah organ kecil berbentuk buah pir yang terletak di bagian hati. Di sisi kanan perut, fungsi adalah menyimpan dan melepaskan empedu, cairan yang diproduksi oleh hati untuk membentuk pencernaan lemak dan makanan. Di sini ada klasifikasi peran makanan. Klasifikasi peran makanan secara umum dibagi menjadi 3 kelompok utama berdasarkan fungsi dan tubuh. 1. Makanan sebagai sumber energi. Isinya itu memberikan tenaga untuk melakukan aktivitas baik fisik maupun metabolisme tubuh, misalnya pernapasan, berpikir, dan bergerak. Zat gizi utama karbohidrat atau nasi, roti, singkong, jagung. Lemak yaitu misalnya minyak, margarin, santan, dan kacang-kacangan. Protein yaitu juga bisa sebagai energi cadangan hingga karbohidrat atau lemak murah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang mengganti. Di sini ada klasifikasi peran makanan. Yang kedua, makanan sebagai sumber zat pembangun, yaitu fungsinya membantu jaringan tubuh baru, mengganti sel-sel yang rusak serta mendukung pertumbuhan zat gizi utama. Protein hewani, daging, ikan, telur, susu. Protein nabati, yaitu tahu, tempe, kacang-kacangan. Yang ketiga, mineral tertentu atau kalsium untuk tulang dan gigi. Selanjutnya, klasifikasi peran makanan. Makanan sebagai sumber zat pengatur. Fungsinya mengatur proses metabolisme tubuh, menjaga keseimbangan, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Gizi utamanya yaitu vitamin A, B, C, D, E, K. Mineral atau zat besi lodium, seng, kalium, dan lain-lain. Air membantu melarutkan zat mengangkut nutrisi dan menjaga suhu tubuh. Di sini ada piramida makanan. Makanan berlemak, minyak, dan manis, ada kue, es krim, dan lain-lain. Kalsium, vitamin D, vitamin B sampai 12 suplemen. Susu, yogurt, dan keju, daging, telur, ikan, kacang-kacangan, sayur-sayuran, buah-buahan, roti dan sereal,
dan pasta. Baiklah, di sini kesimpulan dari materi kami, sistem organ pencernaan manusia tersusun atas organ utama, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, dan organ tambahan hati, pankreas, kelenjar lidah, dan fungsinya adalah untuk menghancurkan makanan secara mekanis dan kimiawi, mengubah makanan menjadi zat gizi sederhana, menyerap nutrisi yang dibutuhkan tubuh, ya membuang sisa makanan yang tidak tercerna. Dengan demikian, organ pencernaan berperan penting dalam menyediakan energi dan zat pembangun bagi tubuh, sedangkan klasifikasi peran makanan yang dikonsumsi manusia memiliki peran utama. Yang pertama, sumber energi, terutama karbohidrat dan lemak. Sumber zat pembangun, terutama protein untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Sumber zat pengatur tubuh, vitamin dan mineral yang menjaga fungsi metabolisme serta daya tahan tubuh. Yang keempat, ada air, membantu transportasi zat larut serta menjaga keseimbangan tubuh. Baiklah, sekian dari materi kami. Teman-teman, jika ada pertanyaan atau sanggahan dari materi kami silakan bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh pemateri. Di sini saya, Sulis Andini, ingin bertanya, jelaskan proses penyerapan nutrisi yang terjadi di usus halus. Terima kasih. Terima kasih pada kesempatannya. Izinkanlah saya bertanya. Mana pertanyaan saya, mengapa mukosa lambung tidak rusak oleh asam lambung yang sangat kuat? Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Sulis Andini BH, yang dimana pertanyaannya, jelaskan proses penyerapan nutrisi yang terjadi di usus halus. Yaitu prosesnya terjadi di dinding usus halus, memiliki villi dan mikrofil yang memperluas permukaan penyerapan, dan glukosa, asam amino diserap melalui transport aktif dan difusi terfasilitasi masuk ke dalam pembuluh darah. Yang ketiga, asam lemak dan gliserol diserap ke dalam sel usus, dibentuk lagi menjadi lemak, lalu masuk ke pembuluh limpa atau laktea. Yang kelima, ada vitamin, mineral, dan air, diserap sesuai sifatnya atau difusi osmosis atau transport aktif. Yang keenam, ada nutrisi yang masuk ke darah, dibawa menuju hati melalui vena porta untuk dikelola lebih lanjut. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Tirza, di mana pertanyaannya, mengapa mukosa lambung tidak rusak oleh asam lambung yang sangat kuat? Mukosa lambung tidak rusak karena ada 3, yang dimana sel dinding lambung menghasilkan lendir atau mukus yang tebal dan mengandung bikarbonat HCO3+ yang menetralkan asam. Yang kedua adalah sel mukosa. Lambung beregenerasi cepat sehingga sel yang rusak segera diganti. Yang ketiga ada pengaturan ketat, produksi asam lambung agar tidak merusak jaringan